hari ke-40 sesudah melahirkan, seorang wanita Yahudi harus datang ke Bait Allah untuk menjalani upacara pentahiran, karena ibu yang melahirkan itu dianggap najis selama 7 hari dan harus menunggu masa pentahirannya selama 33 hari. Ritual penyucian ini adalah untuk pembersihan dari darah nafis, agar ibu yang telah melahirkan itu dapat kembali beribadat. Ya, ini adalah sebuah budaya sekaligus peraturan bahwa bahwa perempuan yang sedang menstruasi atau sedang mengalami masih keluarnya darah pada waktu melahirkan itu tidak dapat memasuki Ka'bah. Tetapi bila mana semua proses kelahiran sampai kepada berbicara tentang darah nafis itu sudah berhenti, maka perempuan dapat kembali masuk ke rumah ibadat. Itulah sebabnya berdasarkan Keluaran pasal 13 ayat 1 dan 2 tadi, maka Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah. Bila mana Bapak Ibu membaca Lukas 2 ayat 25 sampai 34, itu panjang sekali, tidak usah dibaca. Kita sudah tahu garis besar ceritanya. Maka di dalam Bait Allah ada seorang yang bernama Simeon. Alkitab mengatakan Simeon adalah orang yang saleh. Alkitab dengan jelas juga mencatatkan Tuhan masih memberikan kepada Simeon hidup untuk melihat juru selamat yang lahir itu. Kepada Simeonlah Yesus diberikan. Lalu Simeon memberkati Yesus, bayi itu. Betul, berkat itu bukan dari Simeon, tetapi dari Tuhan melalui Simeon sebagai seorang imam. Dan Alkitab juga mengatakan di Lukas pasal 2, hadir pula di situ seorang nabiah yang bernama Hana. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Yesus dihadapkan kepada nabi-nabi yang mewakili perjanjian lama dan kepada imam ataupun rasul yang mewakili perjanjian baru. Yesus dibawa ke Bait Tuhan untuk diberkati, dikuduskan, diurapi. Artinya Tuhan menjadi orang tua utama atas dirinya. Sebagai pengetahuan umum, ada dalam pertumbuhan seorang anak, ada satu fase yang namanya Golden Age. Golden Age ini adalah masa emas pada anak-anak di awal kehidupannya, yaitu pada usia 0 sampai 5 tahun. Fase ini penting untuk diperhatikan oleh orang tua, karena pada fase ini pertumbuhan anak berkembang begitu pesat. Penelitian mengatakan sekitar 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk di usia 4 tahun. Itulah sebabnya di usia sampai 5 tahun, anak-anak kita seringkali bereksplor. Apa saja Bapak Ibu, ada tepung, dia hamburkan. Ada coklat, dia peperkan di mukanya. Apapun dia mainkan Bapak Ibu. Disinilah yang namanya Golden Age, di mana orang tua akan menguji kesabarannya. Dia harus bisa menangani anaknya dengan luar biasa. Karena disitulah pendidikan, disiplin, nasihat dalam usianya kita akan bisa berikan kepada dia. Kita ajar dia berdoa walaupun 2-3 kata.
kita ajar bagaimana dia makan. Semuanya menjadi masa yang paling menyenangkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena setelah dia masuk usia 6 tahun, 7 tahun, dia mulai bersosial dengan teman-temannya. Dia sudah mulai masuk sekolah. Sudah banyak temannya. Sudah banyak yang dia lihat. Itulah sebabnya Golden Age itu adalah pembentukan kepribadian, memberikan stimulasi terhadap motorik halus dan kasar, melatih kemampuan kognitif anak, memperhatikan psikis anak, memastikan asupan nutrisi dan gizi, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan anak, mengajak anak bermain dan belajar, dan mendampingi anak dalam berpikir. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita melihat lebih jauh. Kita langsung masuk kepada tema perbincangan kita malam hari ini. Sesuai skema yang sudah saya berikan tadi di awal sekali, Yesus baru saja menyelesaikan perbincangan tingkat dewasa dengan orang-orang dewasa. Mengapa tingkat dewasa? Karena perbincangannya tentang perkawinan, perjinahan, dan perceraian. Nah, selesai Yesus berdiskusi, Alkitab mengatakan ibu-ibu, kalau Alkitab mengatakan orang-orang, maka terjemahan yang lebih tepatnya adalah ibu-ibu. Kebanyakan ibu, boleh jadi ada juga bapak-bapak, datang membawa anak-anak mereka menghampiri Yesus untuk memberikan anak-anak mereka diberkati oleh Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena berhari-hari lamanya mereka memperhatikan Yesus. Yesus melebihi para rabi yang mereka kenal. Tabiat Yesus sangat mulia. Wajah Yesus dan tutur kata Yesus sangat lembut, enak dilihat dan didengar oleh orang tua dan anak-anak. Keberadaan Yesus inilah yang memberikan stimulasi, panggilan, sekaligus meyakinkan orang tua dan anak-anak untuk datang kepada Yesus. Dan mereka rindu agar Yesus membuat sebuah pemberkatan. Kenapa mereka tidak mau datang kepada rabi-rabi? Tadi sudah dikatakan bahwa Yesus mempunyai kelebihan dalam banyak hal. Sehingga ketika mereka membandingkan antara Yesus yang adalah rabi, yaitu guru, dibandingkan dengan para rabi yang Bapak Ibu sudah lihat di gambar tadi, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Bapak Ibu, bila mana mereka orang tua meminta berkat dari Yesus, maka kata berkat pertama sekali muncul di Kejadian 12 ayat 2. Bolehkah seseorang membacakan Kejadian 12 ayat 2? Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih. Siapa yang diberkati? Abram. Tapi pertanyaan utamanya bukan itu. Siapa yang memberkati? Tuhan. Pegang itu ya Bapak Ibu. Yang memberkati adalah Tuhan. Sekarang baca Kejadian 14 ayat 9. Oh. Apakah saya salah menulis ayat? Pak Agus boleh bantu saya? Ayatnya adalah diberkat, Melkisedek mengatakan, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Mohon maaf,
sepertinya saya salah kasih ayatnya. Ayat angka maksud saya. Ayat berapa itu ya? Oke. Sambil Pak Agus mungkin cari atau saudara-saudara cari. Perhatikan baik-baik ayat 2 tadi. Tuhan sendirilah yang memberkati Abram. Dan di di Kejadian 14, saya mungkin salah memberikan ayatnya, tetapi jelas Melkisedek berkata, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Apakah sudah didapat ayatnya? Ayat 19, Pak Pendeta. Oh, maafkan saya. Ayat 19 rupanya. Ya, terima kasih, Pak. Kurang angka satunya. Berbicara tentang berkat, semuanya berasal dari Tuhan. Kata Ibraninya berakah, dari kata kerja barak. Itulah sebabnya ada seorang bernama Barack Obama. Berarti Obama yang diberkati. Jadi kata berakah, barak, diserap menjadi bahasa Arab, berakah, menjadi berkah. Dan kepada kita akhirnya muncul kata berkat yang berarti memberkati, memberikan salam, bahkan terkadang berarti berlutut. Itulah sebabnya bila mana kita membaca Alkitab atau kita memperhatikan banyak sebuah konsep pemberkatan, maka pada umumnya orang yang akan diberkati itu dalam posisi berlutut, bertelut, memberi salam, shalom alaikum, terberkatilah engkau di dalam rumah itu, atau terberkatilah atasmu, datanglah berkat atasmu. Bila mana kita mengkaji lebih dalam, maka bilangan 6 ayat 22 sampai 27 mencatatkan bahwa pengertian berkat jauh lebih mendalam dari hanya sekedar memberi salam dan berlutut. Bolehkah seseorang membacakannya? Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Luar biasa. Pada waktu Pak Agus membacakan ayat-ayat itu, kepada siapa Tuhan memberi perintah, Pak, untuk memberkati? Imam. Betul? Iya. Tuhan berkata, hai imam, berikan berkatku kepada orang Israel.